Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih bisa kembali di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah siang hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Tuhan telah berikan kesempatan kami untuk kembali untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat kesempatan siang hari ini kami dapat berkumpul kembali di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberkati ibadah siang hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam tangan-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita memulai ibadah siang hari ini. Mari kita pujikan pujian yang mengatakan kemurahan Tuhan. Mari kita sambung pujian kita dengan memujikan pujian Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita, yaitu tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Linda. Tuhan, kami serahkan Ibu Linda ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya firman yang disampaikan oleh Ibu Linda yang hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu. Apa kabar Anda hari ini? Senang dapat menjumpai Anda meskipun hanya secara virtual seperti saat ini. Bapak Ibu Saudara, sejak anak-anak kita biasa tumbuh dalam kasih sayang yang tampak bersyarat. Meskipun ini tidak disadari atau tidak disengaja oleh orang tua kita. Coba ingat, apa kata ayah atau ibu kita untuk mendorong kita agar rajin belajar? Ayo rajin belajar, nanti kalau kamu juara, papa beri hadiah. Atau, mama sayang kamu karena kamu rajin dan nurut. Berulang kali kata-kata itu kita dengar saat masih anak-anak sehingga membuat kita berkesimpulan, oh, mama atau papa sayang aku kalau aku melakukan ini atau itu. Untuk disayang mama atau papa, aku harus ini atau harus itu. Harus rajin, harus nurut, harus pintar, harus berprestasi. Apalagi jika orang tua kita menerapkan standar sempurna. Mengatakan bahwa segalanya harus sempurna. Kita tumbuh dari orang tua yang sangat perfeksionis yang menuntut anaknya sempurna. Saudara, semoga Anda tidak mengejar kata perfeksionis ini dalam hidup Anda.
Sejujurnya, saya mendampingi beberapa orang yang tumbuh dalam tuntutan hidup yang perfeksionis. Dan itu sangat menderita buat mereka. Mengapa? Kebanyakan mereka tidak bisa mengampuni diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Mereka bahkan cenderung menghukum diri mereka sendiri. Karena kesalahan yang mungkin kata orang itu sesuatu yang wajar. Karena kekurangan yang mungkin kata orang itu sesuatu yang lumrah. Dan mereka juga tidak bisa mentoleransi kekurangan atau kelemahan orang lain. Tentu dengan standarnya. Bisa dibayangkan dong, orang seperti ini akan sangat sulit memiliki sahabat atau tidak banyak orang yang bisa bertahan akrab, bertahan dekat bersama dengan dirinya. Dan menurut ahli jiwa, orang perfeksionis patut ditolong. Mereka masuk kategori orang yang sakit. Ya tidak sakit jiwa, tapi ya mempunyai kesusahan, kesulitan dan penderitaannya sendiri. Nah, Anda mungkin bertanya, apakah salah jika saya sebagai orang tua mendidik anak saya untuk menjadi lebih baik? Pasti tidak salah. Kita semua sepakat. Yang harus disadari adalah bagaimana mengajarkan anak untuk memahami apa yang disebut unconditional love atau kasih tanpa syarat. Ini pun harus kita ajarkan. Dan ini hanya mungkin jika kita sudah menemukan dan mengalami kasih tanpa syarat itu. Karena itu saya ingin mengajak kita semua membaca surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayat 11. Surat Roma pasal 5 ayat 6 hingga ayat 11. Demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara, kita perlu tahu bahwa pada saat itu Paulus sedang berhadapan dengan kelompok orang Yahudi yang masih menekankan pentingnya sunat dan berbagai macam kewajiban ketaatan kepada hukum Taurat untuk dapat dibenarkan oleh Allah. Dengan kata lain, mereka sulit mengerti dan sulit menerima bahwa anugerah Allah itu cukup. Mereka sulit menerima bahwa kasih Allah itu tanpa syarat. Ia melampaui semua kelemahan, kegagalan, dan bahkan dosa manusia. Kasih Allah lebih dari itu. Ya, kasih Tuhan memang melampaui semuanya. Extraordinary love. Kasih yang tidak biasa, melampaui yang biasa. Itulah sebabnya Paulus menjelaskan ini melalui analogi yang dia gunakan dalam Roma 5 ayat 7 atau perbandingan demikian. Saya baca sekali lagi, kita baca sekali lagi. Apa kata Paulus dalam Roma 5 ayat 7? Sebab
tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saudara, saya mencoba membayangkan ada orang benar nih, teman Anda. Seorang yang jujur, berintegritas. Tapi sayangnya ia difitnah oleh rekan kerjanya. Sehingga ia terancam kehilangan pekerjaannya. Apakah saudara mau menolongnya? Membela orang tersebut? Padahal catatannya, jika Anda melakukannya, sangat mungkin Anda pun terancam kehilangan pekerjaan seperti dirinya. Saya menduga Anda akan berpikir sekian kali untuk menolongnya langsung. Mungkin Anda berkata pada dirinya, "Maaf ya, saya nggak bisa dukung kamu. Saya tahu kamu tidak bersalah, saya percaya sama kamu. Tapi maaf, saya nggak bisa nolong kamu karena situasi saya sangat sulit. Saya tetap kok dukung kamu dalam doa." Wah ya, entah apakah saudara benar-benar berdoa. Semoga benar ya. Inilah yang dimaksud oleh Paulus. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Anda bisa mengerti? Anda bisa tambahkan contoh yang lain. Masih belum selesai. Paulus mengatakan di ayat yang sama, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Catat baik-baik saudara. Ini pun masih mungkin, belum pasti. Saya bayangkan nih, ada kebakaran hebat di rumah tetangga kita. Ini imajinasi gitu ya, membayangkan. Andai, semoga tidak. Nah, kita tahu persis bahwa di dalam rumah itu ada anak yang masih kecil. Dan dia seorang diri. Karena tetangga kita tadi menitipkan rumahnya pada kita. Anaknya masih tidur. Kita mungkin akan nekat untuk menerobos api itu untuk menolong si anak. Ya, untunglah anak itu selamat. Anda menarik nafas lega, keluarga Anda, istri Anda juga menarik nafas lega. Setelah semua pengalaman menegangkan itu, istri Anda bertanya begini, "Kenapa sih kamu tadi melakukan nekat? Atau kamu gak mikir itu bahaya?" Mungkin Bapak Anda berkata apa? "Spontan aja mah. Aku ingat banget keluarga ini sangat baik sama kita. Aku gak tega. Saat kita dalam kesulitan mereka menolong kita. Kita ini loh berhutang budi pada mereka. Mereka tuh sangat baik sama kita." Saudara, jelas bukan? Untuk orang baik mungkin, kata Paulus, ada orang yang berani mati. Contohnya tadi itu Anda dalam kisah yang saya imajinasikan tadi. Contohnya kita. Dan kita bisa menambahkan contoh-contoh yang lain. Saudara, mari kita lanjutkan. Ayat 8, Paulus mengatakan apa? Coba kita baca sama-sama. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Catat baik-baik. Ketika kita masih berdosa. Perhatikan saudara. Kita bukanlah orang benar. Kita juga bukan orang baik. Kita ini orang berdosa. Paulus ingatkan. Mungkin kita bisa tampak benar untuk suatu hal. Tapi apakah bisa dijamin benar untuk semua hal? Belum lagi. Kita harus mengakui banyak motivasi tersembunyi dari perbuatan kita sehingga sulit untuk mengatakan bahwa kita ini benar-benar orang baik. Kita baik pada seseorang karena dia baik pada kita.
Kita baik pada seseorang bisa jadi karena ada alasan tertentu yang ujung-ujungnya bagi diri kita sendiri. Saudara, betul atau betul? Kita harus mengakui betul, bukan? Mari kita baca ayat 6. Roma 5. Apa kata Paulus? Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jelas, tegas, lugas. Ya, kita hanya bergantung pada kasih karunia Allah untuk mendapatkan perkenanan Allah. Ya, inilah kasih Allah yang melampaui segalanya. Extraordinary love. Bukan kasih yang biasa, kasih yang luar biasa. Saudara, penting bagi Paulus untuk mengatakan ini kepada jemaat di Roma. Dan tentunya firman Tuhan ini juga buat kita pada hari ini. Mengapa? Agar mereka, juga kita, tidak menyerah saat mengalami penderitaan. Mengapa? Karena sesungguhnya Tuhan tetap mengasihi kita. Wong saat kita masih lemah, berdosa dan patut mendapat murka Allah saja, Ia mencintai kita kok. Ia berkorban bagi kita kok. Apalagi sekarang, kata Paulus dalam ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Ya, jadi penderitaan bukanlah hukuman. Termasuk hari ini. Saat kita mengalami pandemi yang berkepanjangan, saat mungkin kita harus kehilangan orang-orang yang kita cintai dengan rasa duka yang dalam, kita harus mengalami banyak kesulitan, pengurangan di sana sini. Bukan hanya aktivitas kita terbatas, tapi juga penerimaan kita terbatas sementara kebutuhan kita tetap sama atau bahkan lebih. Saudara, Paulus sudah mengalami sehingga ia bisa mengatakan, ya, dia bukan sekedar teori. Ia sudah mengalami sehingga ia bisa mengatakan bahwa di balik penderitaan selalu ada kebaikan. Dan sesungguhnya penderitaan bukanlah hukuman. Tentu penderitaan bukan karena kita sengaja melakukan pelanggaran ya. Di balik penderitaan selalu ada berkat. Karena itu dia mengatakan dalam Roma pasal 5, pasal yang sama, ayat 3 hingga ayat 5. Mari kita baca bersama. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Dan Roh Kudus, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Bukankah hari ini kesengsaraan menimbulkan kita, mengajak kita untuk tekun dan sabar. Dan sering kali harus berpikir kreatif. Memikirkan upaya terbaik. Ya, kesengsaraan mengajarkan kita untuk sabar dan tekun. Dan ketekunan, kata Paulus, menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Mengapa? Karena ada kasih Allah. Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita, apapun keadaan kita. Saudara, jadi
percayakah saudara pada extraordinary love yang Allah sediakan buat kita? Kasih Allah yang tanpa syarat, kasih yang tidak biasa, tidak sama dengan kasih yang kita mengerti di dunia ini. Kasih yang melampaui semua kegagalan, kelemahan, kekurangan, bahkan penderitaan yang kita alami. Kasih Allah melampaui semua itu. Percayakah saudara? Mari kita membuka hati kita untuk menerima kasih itu. Anda mau? Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh luar biasa jika Tuhan menawarkan kepada kami kasih yang melampaui segalanya. Extraordinary love. Kasih yang tanpa syarat. Melampaui semua kelemahan, kegagalan, bahkan dosa dan pelanggaran kami. Tuhan menutupinya, membereskan dengan kasih. Maka adakah alasan buat kami untuk meragukannya? Ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami penderitaan sekalipun, tak akan pernah membatalkan kasih Allah kepada kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami mau membuka hati, mempercayai kasih itu. Membuka hati, menerima kasih itu. Biarlah kami boleh melihat dalam keadaan apapun, Tuhan ada bersama kami. Dan semuanya Tuhan dapat ubah menjadi kebaikan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, jangan pernah lupa kasih Allah tanpa syarat, anugerah Allah cukup buat kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita dengan sehati. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terbaring lemah, mereka yang sedang berjuang bagi pemulihan diri mereka, saudara-saudara kami yang terinfeksi COVID-19, mereka yang berada di ruangan-ruangan isolasi. Tuhan, kasihanilah mereka. Buatlah mereka melihat Tuhan dengan jelas. Tolonglah mereka untuk tidak menyerah. Kami juga berdoa bagi tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan bagi penanganan dan penyembuhan pasien COVID-19. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka. Mereka pun memiliki resiko untuk terpapar virus yang sama. Kiranya Tuhan melindungi mereka beserta keluarga mereka. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi negeri kami berdoa. Bagi para pimpinan negeri kami berdoa. Kami tahu upaya penanganan pandemi ini tak mungkin hanya melalui kebijakan pemerintah tanpa dukungan kami segenap warga bangsa. Buatlah kami semua sadar dan menerapkan dengan penuh disiplin protokol kesehatan agar kami tidak merugikan saudara kami yang lain. Kami mohon ya Tuhan, untuk pemulihan ekonomi dan banyak segi kehidupan di negeri kami yang membutuhkan upaya yang tidak sedikit. Mampukan kami melewati ini semua. Kami berdoa juga untuk PT Coronet Crown. Bagi para pimpinan kami berdoa. Karuniakan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka untuk memimpin perusahaan ini tengah situasi yang tidak mudah. Bagi rekan-rekan kerja kami berdoa. Biarlah dengan sehati kami saling mendukung satu sama lain. Kami mohon ya Tuhan, pakailah kami melalui pekerjaan kami, memberikan dampak bagi masyarakat di sekitar kami, bahkan bagi negeri kami, sekecil apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa kami, kiranya Tuhan menyempurnakan di dalam kehendak-Mu yang terbaik.
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, kita akhiri ibadah siang hari ini. Kami persilahkan untuk saat teduh bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.